peringatan dan perayaan-perayaan yang tidak pernah diajarkan di dalam agama kita. Maka kita lihat ada sebagian orang memperingati kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan maksiat. Ini merupakan kemungkaran dan kebatilan jemaah sekalian. Diperingati setiap tahunnya jemaah sekalian bagi mereka yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Padahal Allah secara tegas dalam surah Al-Ikhlas telah menegaskan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kemudian ada sekelompok manusia memperingati hari kelahiran beliau, dan itu dianggap hari kelahiran Tuhan mereka yang mereka namai dengan Isa atau Yesus. Ini merupakan kemungkaran jemaah sekalian yang hampir-hampir alam semesta ini hancur jemaah sekalian. Andaikan bukan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini sudah lama dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita sebagai ujian di antara manusia manakah di antara manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi kehidupan kita dan keberadaan kita di dunia ini jemaah sekalian, Allah ciptakan kita agar kita membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala penghambaan kita kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lemah, bukan kepada seorang malaikat, kepada seorang nabi atau rasul, bukan kepada seorang yang dianggap saleh, akan tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan saleh dan juga meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkannya. Maka yang kita saksikan pada hari ini jemaah sekalian kaum muslimin mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena akibat dari ulah dan perbuatan mereka melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, melakukan kemungkaran jemaah sekalian. Dan satu hal yang miris bagi kita jemaah sekalian, ketika orang-orang ini memproklamirkan kekufurannya dan pengingkarannya terhadap tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, melalui perayaan Natal jemaah sekalian, muncul segelintir orang memberikan ucapan selamat atas kegembiraan mereka dalam memperingati kekafiran mereka. Alhamdulillah. Padahal sudah telah dijelaskan oleh para ulama kita dari masa ke masa jemaah sekalian, telah ternukil ijma dan kesepakatan para ulama bahwasanya seorang muslim dilarang keras untuk mengucapkan kalimat tahniah, ucapan selamat kepada orang kafir ketika mereka beribadah, ketika mereka merayakan perayaan hari raya mereka jemaah sekalian. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah pada jilid 1 halaman 144, kata beliau, at-tahniyatu bi sya'airil kufri al-muqtassati bih haramun ijma'an. Kata beliau, mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi mereka merupakan perkara yang haram berdasarkan
dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tidak akan menemukan satu nukilan dari para ulama sebelum Ibnu Qayyim rahimahullah yang membolehkan kaum muslimin mengucapkan selamat kepada orang-orang ahlul kitab, kepada orang-orang kafir jemaah sekalian di hari perayaan mereka. Karena ini merupakan ijma' kesepakatan para ulama. Mereka bersepakat bahwasanya ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam agama. Bahkan siapa yang bergembira karena kegembiraan mereka memperingati kekafirannya mereka, maka orang ini keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bergembira dan ridha terhadap kekafiran, maka dia adalah seorang yang kafir. Karena tidak mungkin dia akan senang terhadap perayaan-perayaan kekafiran kecuali orang yang ada kekafiran di dalam hatinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, seorang muslim tidak boleh berdampangan mengucapkan kalimat selamat kepada orang-orang kafir. Selamat Natal, selamat Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, atau hari-hari yang lainnya jemaah sekalian, karena ini merupakan perkara yang dilarang di dalam agama. Adakah di antara kita jemaah sekalian yang rela memberikan ucapan selamat kepada orang yang bermaksiat? Saya yakin tidak ada. Misalnya ada orang yang berzina, selesai dia berzina, kita ucapkan kepada dia selamat berzina, boleh tidak? Saya yakin orang yang sehat akalnya tidak akan menyatakan hal yang seperti ini. Ada orang yang minum khamar misalnya, kemudian selesai dia minum khamar, kita datangi rumahnya, karena mereka selesai berpesta minum khamar misalnya, kita katakan selamat menikmati khamar, boleh tidak? Saya yakin tidak ada orang yang sehat akalnya akan mengatakan bolehnya hal tersebut. Apalagi ini perayaan kekafiran. Menyatakan bahwasanya Aisyah atau Yesus itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Hari Natal yang merupakan hari di mana mereka membesarkan, mengagungkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu diharamkan di dalam agama kita untuk mengucapkan kalimat selamat, ya, ungkapan kegembiraan kepada orang-orang ini jemaah sekalian atas perayaan dan kegembiraan mereka pada hari-hari mereka berhari raya. Sebagian orang kadang dia berdalih dengan toleransi. Ya, toleransi dalam urusan dunia. Kalian mau hidup berdagang dengan aman, dengan bebas, tidak? Sepanjang tidak melanggar, silakan. Anda mau berkeyakinan dengan agama kalian, silakan. Tapi jangan ada di antara mereka menuntut kita untuk mencampuri urusan agama mereka misalnya, atau ada di antara kaum muslimin ikut mencampuri ibadah mereka, perayaan mereka. Ini bukan toleransi yang dibenarkan. Bahkan seorang muslim wajib untuk berat terhadap kekafiran dan kesyirikan mereka dimasukkan. Inilah salah satu dari bagian namanya unsur Islam. Seperti yang ditegaskan oleh para ulama kita, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wal kufri wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah yang di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan terakhir, Islam juga itu adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yang berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran dan para pelakunya. Ini Islam.
Oleh karena itu jemaah sekalian, sangat mengerankan di zaman kita ini ada orang-orang yang menampakkan kecintaannya, simpatinya, ya, pada orang-orang kafir, menunjukkan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita jemaah sekalian, wa may yatawallahum minkum fa ulaika minhum. Siapa yang loyalitas kepada mereka, yang disenang terhadap agama mereka, kekafiran mereka, ibadah-ibadah mereka, maka orang ini termasuk di antara mereka. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk mengharapkan seorang muslim untuk mengucapkan kalimat-kalimat tahniah, ucapan selamat kepada mereka di saat mereka merayakan hari-hari raya mereka jemaah sekalian, hari-hari di mana mereka membesarkan dan mengagungkan kekafiran mereka jemaah sekalian, kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkaran yang lain diperingati dan dibesar-besarkan di akhir tahun ini jemaah sekalian. Sebentar malam mereka akan bergembira menyambut tahun baru dengan masuknya 1 Januari. Tahukah kalian jemaah sekalian bahwa peringatan 1 Januari ini asalnya dari orang-orang paganisme, penyembah berhala jemaah sekalian, di mana mereka dahulu pada masa Romawi, kerajaan Romawi, ketika mereka berkuasa di Romawi jemaah sekalian, ada peringatan yang senantiasa mereka rayakan setiap tahunnya, yaitu tanggal 1 Januari, perubahan tahun di sisi mereka jemaah sekalian, dalam rangka membesarkan dan menyucikan dewa yang mereka agungkan bernama Dewa Janus. Dari situlah kemudian lahir bulan namanya bulan Januari. Dari nama dewa ini diperingati setiap tahun jemaah sekalian, sampai datangnya orang-orang Nasara yang mengajak raja-raja Romawi untuk masuk ke dalam agama mereka. Tapi ketika mereka berdakwah mengajak raja-raja Romawi ini, mereka tidak menjelaskan apa itu tauhidullah. Bahkan terada di antara mereka jemaah sekalian yang meyakini keyakinan trinitas, bahwasanya Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, 3 oknum. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Ada lagi versi lain Tuhan yang mereka sebut dengan Ruhul Kudus. Di zaman seperti inilah jemaah sekalian, ada raja Romawi yang kemudian hari masuk ke dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani juga sudah mulai samar-samar, remang-remang, tidak lagi murni seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, yang hakikatnya beliau membawa ajaran Islam bukan ajaran Kristen. Pada hari itulah raja dimasuk dan memaksakan sebagian dari keyakinannya, sehingga keyakinan Trinitas didukung dan dikuatkan, dan sebagian pengikut setia dari Nabi Isa alaihissalam dikucilkan, ditekan, bahkan ada di antara mereka yang dibasmi karena mereka berlawanan dengan keyakinan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Romawi. Dari situlah kemudian perayaan paganisme yang mereka rayakan setiap tahunnya diganti oleh sang raja dengan perayaan setiap tahunnya 1 Januari. Ini mereka peringati setiap tahunnya jemaah sekalian. Jadi ini sejarahnya tahun baru ini bukan dari Islam. Cuma karena di zaman kita ini jemaah sekalian, media, alat-alat telekomunikasi, alat-alat pemerintahan jemaah sekalian semakin maju, dan kemudian kaum muslimin bersinggungan, berinteraksi dengan orang-orang kafir, bahkan juga orang kafir banyak menguasai negeri-negeri Islam melalui penjajahan. Masuklah kebiasaan seperti ini jemaah sekalian, dan mereka menggambarkan bahwasanya kaum muslimin itu adalah
terbelakang. Mereka orang-orang yang maju. Ya. Sehingga dari sini kemudian kaum muslimin memandang bahwa ini kaum muslimin yang tidak mengerti agamanya dengan baik, mengira bahwasanya orang-orang kafir itulah orang-orang yang maju. Sehingga semua yang dilakukan oleh orang kafir, termasuk perayaan-perayaan yang mereka rayakan jemaah sekalian, ikut dirayakan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti agama. Sampai ada di antara mereka, alhamdulillah, ikut merayakan hari-hari raya yang sebenarnya semua ini adalah ajaran-ajaran gereja. Ya, seperti perayaan Valentine Days. Kalian mungkin dengarkan ya, hari raya percintaannya, hari raya hawa nafsu ini. Mengajak pemuda-pemuda Islam, pemudi-pemudi untuk berpacaran, padahal ini dilarang dan diharamkan di dalam agama. Tidak ada pacaran di dalam agama kita. Karena itu diharamkan ya, banyak hal-hal pelanggaran di dalamnya. Ya. Akhirnya sebagian kaum muslimin ada juga yang memperingati peringatan Aprimo, hari kedustaannya. Orang diajari prank-pranknya dia. Nah ini sekarang anak muda kita dalam namanya sekedar ini jadi YouTuber itu ikut-ikutan merayakan hari-hari seperti ini, bikin prank-prank ya, bohong-bohongan. Ini tidak boleh ya. Iya. Kemudian mereka juga memperingati jamaah sekalian belakangan ini hari Halloween, hari hantu. Ini semua berasal dari orang-orang gereja jamaah sekalian. Tapi pemuda-pemuda Islam mengira bahwasanya itu adalah kemajuan. Ya, mereka mengira bahwasanya itu adalah modernisasi. Modern apa kalau kita mengikuti perayaan orang kafir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang melakukan suatu amal, perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama kami, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tertolak. Bukan cuma tertolak jemaah sekalian, pelakunya akan dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengadakan suatu ajaran, suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dari agama kami, kata Nabi SAW, fa huwa radun, maka ini tertolak. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa merayakan sebuah hari adalah bentuk pembesaran dan pengagungan terhadap suatu hari. Mengagungkan, menyucikan, membesarkan suatu hari jemaah sekalian tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena semua bentuk perayaan-perayaan, hari-hari yang dibesarkan oleh manusia telah dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan datangnya Islam. Dan karena itu jemaah sekalian, di awal Islam, ketika Nabi SAW baru tiba di kota Madinah, kaum muslimin masih ada yang merayakan hari raya Nairus, yaitu perayaan tahun barunya orang Persia. Kemudian Yahudi juga. Kemudian hari raya Maharajan. Ini hari raya dirayakan oleh kaum Jahiliyah pada masa itu. Di mana Nabi SAW ke kota Madinah, beliau berhijrah, beliau melihat ya perayaan-perayaan ini. Kemudian Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabatnya mengingatkan, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Saya telah datang kepada kalian yang di kota Madinah ini, sedangkan kalian memiliki 2 hari raya, kalian bermain-main di dalamnya, bersenang-senang di dalamnya. Qad adalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah SWT telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari. Yaumul Nahri wa Yaumul Fitri, kata Nabi SAW, hari penyembelihan yang kita kenal dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Ini 2 hari raya kita dimaksudkan.
Perayaan-perayaan yang lainnya sudah dihapus oleh Nabi SAW. Tidak boleh seorang muslim kemudian menciptakan perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam agama. Siapa yang menciptakan perayaan-perayaan jemaah sekalian, sekalipun itu tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada Nabi SAW. Karena Nabi sudah menghapus, kemudian kita menumbuhkan perayaan yang lain seakan-akan kita tidak ridho dengan petunjuknya Nabi SAW. Jemaah-jemaah yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kami sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, pada khutbah yang pertama ini. Dan insyaallah nanti akan melanjutkan sedikit pada khutbah yang kedua. Aku kami ada astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang kami muliakan, di hari Jumat yang seperti ini kita dianjurkan untuk saling mengingatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang terdapat dalam dua hal: al-amal bi ta'atillah, amalkan ketaatan kepada Allah, yakni melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tarku ma Allahu anhu, dan meninggalkan perkara yang Allah larang darinya. Ini hakikat takwa jemaah sekalian. Senantiasa kita saling mengingatkan karena urusan yang satu. Karena itu di hari Jumat kita harus bersegera, berlomba-lomba, bercepat-cepat datang ke masjid untuk mendengarkan nasihat yang akan meninggalkan ketakwaan kita. Jemaah-jemaah yang kami muliakan, sebagian orang di akhir tahun menampakkan kegembiraan mereka, seakan-akan mereka akan hidup 1000 tahun lamanya. Mereka tidak mengingat bahwasanya pergantian tahun justru merupakan peringatan dari peringatan yang datang kepada kita setiap tahunnya. Pergantian tahun ini jemaah sekalian bukanlah sesuatu yang istimewa. Justru kalau kita merenungi jemaah sekalian, jadi tahu kita sudah bertambah dari tahun ke tahun, maka hendaknya semakin berbenah diri, semakin banyak mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2021 ini kita diberikan umur oleh Allah. Ada kesempatan bagi kita jemaah sekalian, kesempatan untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, bukan kesempatan kita untuk berlari-lari, ya, bergembira, berbangga-bangga dengan keberhasilan kita jemaah sekalian dalam urusan-urusan dunia. So kita harus berpikir semakin dekatnya keberangkatan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bila jemaah sekalian, di dalam beban kita sudah muncul,
mata kita sudah mulai redup, pendengaran kita sudah mulai tuli-tuli, kaki kita sudah mulai gemetar, tangan kita sudah mulai asam urat. Ini bukan lagi kesempatan untuk bergembira di masa ini. Ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tidak ada jalan bagi kita untuk memperingati tahun baru. Justru dengan kedatangan tahun baru ini, jemaah sekalian, semakin menakutkan diri kita, jemaah sekalian. Sudah berapa jauh diri kita merangkak dalam kehidupan dunia ini. Sudah sebanyak apa persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah jaminan bagi diri kita, jemaah sekalian, bahwasanya amal-amal soleh kita sudah lebih banyak daripada kemaksiatan kita, jemaah sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita bergembira? Andaikan saja, jemaah sekalian, amal-amal soleh kita sudah sebesar gunung, jemaah sekalian, bahkan sudah seluas langit dan bumi, tetap saja kita dituntut untuk merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa takut jangan sampai penjualan kita adalah kebanggaan dan kesombongan di hadapan Allah. Seakan-akan kita sudah lulus dari jembatan sirat yang akan kita lintasi. Seakan-akan kita sudah jelas akan mengambil tempat kita di dalam surga. Padahal kita masih di dunia, jemaah sekalian. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di hari esok, jemaah sekalian. Oleh karena itu, datang dalam sebuah hadis, sebuah nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Nabi Dunia dalam kitabnya Fathul Amal, dan melalui sanadnya Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensolidkan hadis ini dari sahabat 15 radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lirajul yang kepada seorang laki-laki, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada laki-laki." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wejangannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Sabaraka qabla hari. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa di mana, jemaah sekalian, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan bagi kita, tangan kita, mata kita, tangan kita, semua anggota badan kita masih sehat, jemaah sekalian. Ini adalah waktu yang terbaik, masa yang terbaik Allah berikan kepada kita, jemaah sekalian. Dan ini adalah nikmat yang akan ditanyai nanti pada hari kiamat. Wa sababika fi mabla, ya, tentang masa mudanya seorang akan ditanyai di manakah dia habiskan, dalam ketaatan atau dalam maksud, dalam kelalaian atau dalam zikrullah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasihhataka qabla maradik qabla saqamik. Kata Nabi SAW, waktu sehatmu, manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kalau kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang sakit. Ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak menghargai nikmat kesehatan.
Justru di masa dia sehat, dia manfaatkan untuk hal-hal yang melalaikan dirinya, bukan digunakan untuk beribadah dan melakukan amalan-amalan soleh. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan pahala baginya di akhirat. Dia gunakan panjang turun. Dia gunakan touring dari satu kota ke kota lainnya. Dia gunakan pergi rekreasi antara pulau ke pulau lainnya. Masa mudanya dia habiskan jamaah sekalian dalam perkara yang sia-sia, bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang diharapkan dalam agama. Habis umurnya, habis masa mudanya jamaah sekalian, habis masa sehatnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadina qabla fatrika." Masa kayamu sebelum masa kefadilanmu. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu ujian. Orang yang terbaik memanfaatkannya jemaah sekalian adalah orang yang memanfaatkannya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengumpulkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Dia sedekahkan, dia infakkan, dia gunakan bantu manusia. Orang-orang yang kesusahan dia bantu, janda-janda, masjid, pesantren, panti jompo. Dia gunakan untuk membangun masjid. Ini selayaknya jemaah sekalian tempat harta kita. Dan kita habiskan jemaah sekalian dalam alian sia-sia, tidak ada pahala di dalamnya. Bahkan perkara yang dia ada maksiat di dalamnya. Harta yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian bukan milik kita secara mutlak, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ujian jemaah sekalian. Maka terkadang jadi musibah bagi kita ketika kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullah, seperti dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, kata beliau, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya ghaniyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah baliyah, bala, musibah. Jadi jangan kita bilang bahwasanya harta ini harta saya. Mobil saya, saya usahakan. Rumah ini rumah saya. Ya memang, tapi ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu diberikan harta ini? Untuk menjadi wasilah dan jalan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di negeri akhirat, bukan digunakan bermaksiat. Bukan untuk digunakan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa faragaka qabla sublika," dan waktu lapangmu, waktu kosongmu manfaatkan sebelum datangnya waktu sibukmu. Kalau khusus anak sekalian yang ada di pesantren ini waktu kosongnya kalian perlu digunakan untuk mencari rezeki. Kewajiban orang tua kalian menyekolahkan kalian di pesantren, belajar, gunakan sebaik-baiknya. Karena di sana di luar pesantren ini banyak orang-orang yang menyesal. Kenapa mereka tidak seperti kalian belajar agama? Banyak. Maka mungkin di masjid ini yang bukan santri, bukan dari santri, tapi ada cintanya kepada ilmu, merasakan penyesalan. Kenapa dulu saya tidak begitu? Karena itu anak sekalian, keberadaan kalian di pesantren ini adalah anugerah yang terbaik dari Allah. Kalian akan mengambil titipan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah penghibur. Baik, kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam
wasiatnya dan kejarannya kepada laki-laki ini, wahaya kata qabla mautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Sebelum kita berpindah dari alam dunia ini yang dibatasi oleh barzakh dinding antara alam kubur dengan alam dunia, tidak lagi jasad kita tidak lagi berdaya jemaah sekalian. Karenanya di situ amalan-amalan dalam kehidupan yang sekarang. Sebelum kita ke sana, karena ada orang yang menyesal di bawah tanah ini, ya, diberikan potensi, diberikan waktu, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta, tapi semasa di dunia kehidupannya tidak mendatangkan kebahagiaan baginya di akhirat. Justru di alam kuburnya hartanya datang menuntut dirinya, datang kepadanya dalam rupa seorang yang sangat buruk, sangat jelek, menjadi teman tidur baginya di alam kubur sampai datangnya kebangkitan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian jemaah sekalian apa yang perlu saya sampaikan pada khutbah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan khutbah ini saya akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal taqwa. Allahumma inna nas'aluka al-ilma Rabbana tawaffana ma'al abrar. Rabbana tawaffana ma'al abrar. Rabbana tawaffana ma'al abrar. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.